Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Murwanti. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 3 masih statistik 1 ya. Bab 3 yaitu ukuran simpangan atau dispersi. Di statistik 1 bab ini adalah bab 3 ya. Nah, di ukuran simpangan atau dispersi adalah ukuran penyebaran data di sekitar tendensi pusat, atau dengan kata lain, dispersi merupakan ukuran penyimpangan data dari nilai rata-rata. Dalam pembicaraan di depan bab sebelumnya, telah dibicarakan ukuran gejala pusat yang merupakan gambaran sekumpulan data. Gambaran ini kurang komplit apabila tidak disertai dengan ukuran penyimpangannya. Hal ini apabila hanya ukuran gejala pusat sebagai patokan, akan terjadi beberapa distribusi data atau kumpulan data yang sebenarnya mempunyai perbedaan tetapi dapat disimpulkan sama. Contoh. Ya. Contohnya di sini nilai ujian kelas A dari 7 orang mahasiswa sebagai berikut: 20, 40, 70, 80, 30, 60, 50. Sementara rata-rata dari nilai ujian kelas A itu sebesar 50. Kalau Anda cari rata-ratanya kan dijumlahkan, setelah itu dibagi jumlah datanya atau N-nya. Nah, rata-ratanya di sini sebesar 50. Sementara nilai ujian kelas B dari 7 orang mahasiswa juga nilainya sebagai berikut: 40, 55, 45, 60, 50, 57, 43. Nah, rata-rata nilai ujian kelas B itu juga sebesar 50 ya. Sebesar 50. Kelas A 50, rata-ratanya, kelas B juga 50. Nah, dari rata-rata kelas A dan kelas B itu apakah sama? Maksudnya rata-ratanya memang sama, tapi apakah penyebarannya sama? Nah, terdapat 2 jenis untuk mengukur besar kecilnya penyimpangan antara satu data dengan data lainnya, atau dinamakan dispersi. Dispersi yaitu terdapat 2 jenis untuk mengukur besar kecilnya penyimpangan antara data satu dengan data yang lainnya, atau itu juga disebut dispersi, yaitu ukuran dispersi absolut sama ukuran dispersi relatif ya. Jadi ada 2, yang pertama ukuran dispersi absolut, yang kedua ukuran dispersi relatif. Apabila nilai dispersi makin kecil menunjukkan bahwa data itu makin seragam atau nilai data yang diperoleh makin merata. Nah, dari contoh yang tadi kan rata-rata kelas A itu adalah 50. Rata-rata kelas B juga akan sama, maksudnya sama 50. Nah, apakah itu sama penyebarannya? Itu akan kita cari dispersinya, penyimpangannya ya. Semakin kecil dispersi itu berarti nilai data yang diperoleh makin merata itu ya. Sekarang ukuran dispersi absolut, tadi kan ada absolut, ada relatif. Sekarang yang kita pelajari ukuran dispersi absolut dulu. Ukuran dispersi absolut itu mengukur dispersi absolut dengan 4 metode ya. Jadi dispersi absolut ini ada 4 metode. Yang pertama adalah ring. Anda ingat ya ring yang kemarin ya, mencari ring itu kan XN dikurangi XI kan, seperti itu. Yang kedua itu adalah quartile deviation atau simpangan kuartil. Ingat ya, mencari kuartil kemarin kan Hx sama dengan XN per 4 gitu ya kemarin kan, XN per 4. Nah, nanti kita cari. Yang ketiga adalah average deviation atau simpangan rata-rata. Ini belum pernah kita pelajari ya, nanti akan kita pelajari.
average deviation atau simpangan rata-rata. Yang keempat itu adalah standar deviasi atau simpangan baku. Lambangnya biasanya SD atau S gitu ya, atau dilambangkan dengan S gitu ya. Itu juga belum pernah kita pelajari, nanti akan kita pelajari seperti itu. Nah, itu adalah ukuran dispersi absolut. Ingat, tadi kan dispersi itu ada dua, yang pertama absolut, yang kedua kan relatif. Ya, hari ini yang akan kita pelajari adalah ukuran dispersi absolut dulu. Yang akan kita pelajari nanti adalah range, quartile deviation dan average deviation ya. Nah, untuk mengukur dispersi relatif, nah ini yang kedua yang tadi ya, relatif, itu menggunakan variasi. Jadi yang kita pelajari yang pertama ini nanti adalah maksudnya pertemuan keempat ini kita akan mencari dispersi, mempelajari bukan mencari ya, dispersi absolut tadi yang ada 1, 2, 3 kita pelajari hari ini. Ada ring, ada quartile deviation tadi sama average deviation tadi, itu kita pelajari hari ini. Yang minggu depan itu kita pelajari masih dispersi absolut yang SD standar deviation ya, standar deviasi, terus sama yang ini yang dispersi relatif yaitu variasi akan kita pelajari yang ini minggu depan, yang hari ini kita pelajari yang ini ya. Oke, ingat ya, dispersi relatif mengukurnya menggunakan variasi. Sekarang yang pertama dispersi absolut yang ring tadi, yang pertama yaitu ring, luas sebaran data. Ukuran dispersi ini paling sederhana dan mudah dihitung, tetapi segi ketepatannya kurang dapat diandalkan. Ingat ya, dispersi absolut menggunakan ukuran ring ini, ukuran dispersi ini adalah yang paling sederhana dan mudah dihitung, tetapi dari segi ketepatannya kurang dapat diandalkan. Ya. Selain hal tersebut, metode ring ini hanya dapat digunakan pada data tidak berkelompok, hanya dapat digunakan pada data tidak berkelompok. Karena ring ini merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Kalau kemarin kita pelajari adalah XN dikurangi XI, itu kan ring kemarin ya, ring sama dengan XN dikurangi XI ya. Nah, rumus untuk mencari ring masih sama juga mestinya ya. Ring itu adalah XN dikurangi dengan XI, di mana XN itu data terbesar, XI data terkecil. Nah, karena ring itu paling sederhana dan Anda bisa menghitungnya, di sini tidak dikasih contoh ya. Selanjutnya adalah quartile deviation atau simpangan quartile. Adalah ukuran dispersi yang lebih baik dari yang ring tadi, dan memberi informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan ring. Nah, quartile deviation itu lebih baik dan memberi informasi yang lebih lengkap dibanding dengan ring ya. Adalah simpangan quartile atau quartile deviation, lambangnya adalah HD. Quartile deviation ya. Simpangan quartile ini merupakan sebaran antar quartile atau interquartile ring dibagi 2 ya. Yang dimaksud interquartile ring ya, interquartile ring adalah jarak antara Hi1 ini bukan Hi ya, ini Hi1 dengan Hi3 ya. Jadi nanti dicari yang dimaksud interquartile ring itu Hi1 dan Hi3 jaraknya. Jadi nanti Hi3
dikurangi Q1 ini merupakan sebaran antar kuartil dibagi 2. Berarti nanti terus ini dibagi 2 itu adalah kuartil deviation. Nah, bagaimana Anda mencari kuartil ketiga? Kemarin kan sudah dikasih contoh, yaitu XN dibagi apa? XN dibagi apa? 4 ya, 4. XN dibagi 4. Nah, karena kalau ini kuartilnya 3 berarti kan X-nya ini 3 gitu ya. Dan selanjutnya kita cari dulu, kita lihat dulu maksudnya. Rumusnya adalah Q_D sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kuartil deviation-nya adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Ya. Selanjutnya contoh nilai ujian kelas A, data di atas ya seperti contohnya yang tadi. Nah, ini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ya. Ingat, untuk mencari kuartil data itu harus di array ya. Untuk mencari kuartil seperti pertemuan ketiga kemarin kan saya beritahu kalau mencari kuartil itu data harus di array atau disusun dulu. Nilai ujian kelas B data seperti yang di depan tadi, ini adalah seperti ini juga sudah di array 40, 43, 45, 50, 55 dan 60 ya. Pertanyaannya, carilah kuartil deviation-nya atau Q_D-nya. Yang kedua, bagaimana sebaran nilai kelas A dan B ya. Bagaimana sebarannya? Kita cari dulu. Jawabannya adalah untuk mencari Q1 kita mencari Q1 dulu ya, Q1 dulu. Rumusnya kan XN plus 1 dibagi 4 di sini. XN plus 1 dibagi 4. Kenapa ini N plus 1? Karena datanya apa? Berapa jumlahnya tadi? 7 kan, ganjil kan, gasal seperti itu. Ini XN plus 1 dibagi 4. Di sini juga XN plus 1 dibagi 4. Ya. Terus selanjutnya mencari Q3. 7 ini loh, maksudnya ini 7 ditambah 1 dibagi 4 kan 8. 8 dibagi 4 kan 2. 2 itu maksudnya data yang kedua itu nilainya 30. Data yang kedua itu 30. Seperti itu ya. Terus selanjutnya mencari Q3, ini X-nya diganti 3. Terus ini 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan X6. X6 data ke-6 itu 70. Ya, X6 itu 70 ya. Sehingga QA-nya di sini menjadi 70, berarti kan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Ini 70 dikurangi 30. 70 itu kan Q3-nya tadi. Q3-nya dikurangi 30. 30 itu kan Q1-nya. Terus dibagi 2 sama dengan 20 ya. Selanjutnya kita cari yang B. Ini tadi kan yang A, ini yang A ya, yang A. Sekarang kita cari yang B. Q1-nya sama, kita cari cara mencarinya. XN plus 1 dibagi 4 ya. Ini 43, X2-nya 43. Selanjutnya X3-nya kita cari. Rumusnya sama, 3 kali 7 tambah 1 bagi 4, X6 ya, X6 itu ternyata 57 ya. Nah di sini QB-nya X3 dikurangi X1 dibagi 2,
57 dikurangi 43 dibagi 2 sama dengan 7. Sama dengan 7 ya. Ini HB-nya. Untuk mencari quartile deviation-nya. Nah, selanjutnya dihitung dengan simpangan kuartil kelas B lebih seragam karena hasilnya lebih kecil. Nah, karena dari kedua ini kita bandingkan mana yang sebarannya lebih merata atau merata ya. Yang merata itu kalau quartile deviation-nya kecil nilainya. Di sini yang lebih kecil adalah kelas B. Kenapa kelas B? Karena quartile deviation-nya lebih kecil, makanya sebaran datanya lebih merata ya, seperti itu. Itu mencari quartile deviation. Sekarang selanjutnya yang average deviation atau simpangan rata-rata. Dalam menghitung simpangan rata-rata atau AD, average deviation, harus dihitung terlebih dahulu penyimpangan tiap nilai data dengan rata-rata dan distribusi atau sekumpulan data. Hal ini untuk mengetahui selisih tiap nilai data dengan rata-ratanya. Apabila selisih ini dijumlahkan menjadi X min X bar akan menghasilkan bilangan 0, maka dalam perhitungan ini harus dijadikan harga mutlak. Ya, harga mutlak. Harga mutlak fungsinya menghilangkan tanda negatif sehingga bilangan yang dimasukkan dalam tanda mutlak akan lebih besar atau sama dengan 0. Jadi maksudnya gini loh, kalau X min delta X itu dikurangkan dan dijumlah semuanya, itu kan akan menghasilkan nilai 0. Nah, untuk menghindari itu, maka X min delta X ini dikasih harga mutlak. X min delta X itu bukan X min delta X, maaf ya, X min X bar itu dikasih harga mutlak. Gini harga mutlak. Harga mutlak itu maksudnya dipositifkan. Jadi kalau misalnya X min X bar ini jawabannya adalah 3, atau gini, 3 dikurangi 4, X-nya 3, X barnya 4, maka di harga mutlak menjadi 3 dikurangi 4, dikasih tanda harga mutlak, ini nanti jawabannya adalah 1. Karena negatifnya itu dimutlakkan menjadi 1 gitu ya. Jadi harga mutlak itu menghilangkan negatif, dipositifkan maksudnya. Tanda harga mutlak adalah ini ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Garis 2 tadi, garis dari total selisih nilai data dengan rata-ratanya akan ketemu X min X bar. Ya, tuh. Sekarang mencari average deviation atau simpangan rata-rata data tidak berkelompok. Apabila data yang dikumpulkan sudah disusun dalam distribusi frekuensi, maka langkah-langkah yang harus ditempuh, tentukan terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Jadi Anda harus ngerti bagaimana cara mencari nilai rata-rata. Yang kedua, menghitung selisih antara nilai tiap data X dengan nilai rata-rata dan masukkan ke dalam harga mutlak. Dipositifkan. Jumlahkan seluruh tanda harga mutlak. Ya. Seperti itu, masukkan dalam rumus. Selanjutnya masukkan dalam rumus. Itu cara mencari average deviation data tidak berkelompok. Nah, rumusnya AD sama dengan sigma X min X bar dimutlakkan dibagi N. Ingat ya, ini adalah harga mutlak. Yang tanda ini loh, harga mutlak. Di mana N itu jumlah sampel, tanda mutlak, ya, itu tanda mutlak dipositifkan maksudnya. Contohnya, dari nilai ujian kelas A carilah simpangan rata-ratanya, Ya, kita lihat.
Nah, ini dari kelas A tadi ya, maksudnya Anda harus lihat namanya soal yang kelas A tadi ya, kelas A. Kan sudah ini 20, 40, 70, 80, 30, 60, 50. Selanjutnya X min X bar. X min X bar. Anda tahu tadi sudah diberitahu malahan ya, X barnya itu sama dengan berapa? 50. Ya. Kalau Anda belum tahu mencari X bar, kemarin kan cara mencari X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N gitu ya. 20 dikurangi 50 itu kan min 30. 40 dikurangi 50 itu kan min 10 dan selanjutnya. Setelah itu Anda harga mutlak dimutlakkan. Kalau dimutlakkan itu kan dipositifkan 30 harga mutlak. Ini berarti menjadi 30. Jadi dipositifkan. Setelah dipositifkan di sini dijumlahkan sama dengan 120. Nah, seandainya tidak dimutlakkan seperti yang dikatakan tadi kan ini kalau dijumlahkan kan menjadi 0. 30 dengan 30 0. 20 dengan 20 0, 10 dengan 10 0 kan di sini jadinya 0. Ya, makanya harus dimutlakkan ya. Selanjutnya average deviation-nya berarti menjadi X min X bar dimutlakkan sigma X min X bar dimutlakkan, ini jumlahnya tadi adalah 120 dibagi 7, jatahnya kan ada 7 menjadi 17,14 ya. 17,14 itu cara mencari average deviation ya. Ya, simpangan rata-ratanya adalah 17,14. Nah, Anda bisa melatih kemampuan saudara untuk contoh soal nilai ujian kelas B ya. Anda cari simpangan rata-ratanya. Berapa simpangan rata-ratanya? Ya, seperti itu. Lanjut. Sekarang average deviation pada data berkelompok. Sekarang kita cari yang data berkelompok. Average deviation-nya sigma F harga mutlak M min X bar dibagi dengan N ya. Nih. AD-nya adalah simpangan rata-rata, F-nya adalah frekuensi, M-nya rata-rata tiap kelas, X bar sama dengan rata-rata distribusi, ya seperti ini. Terus N-nya adalah jumlah frekuensi. Nah, ini adalah rumus untuk mencari average deviation. Ini juga dimutlakkan ya, dimutlakkan nanti. Ya. Oke. Selanjutnya contoh. Contoh ini sama kasusnya, tapi Anda disuruh mencari simpangan rata-ratanya. Ya, cari simpangan rata-ratanya. Jawabnya seperti ini. Nah, langkah yang pertama Anda harus mencari rata-ratanya dulu. Ingat, rata-rata kemarin mencari rata-rata min itu mencari rata-rata. Kemarin kan ada 2 metode, yaitu metode panjang dan metode pendek ya. Mencari rata-rata itu kan seperti itu, metode panjang dan metode pendek. Untuk metode panjang kemarin sigma Fm dibagi dengan N gitu ya, sigma Fm dibagi N. Nah, itu harus Anda cari rata-ratanya dulu.
Kalau pertemuan yang ketiga kemarin itu sudah kita cari rata-ratanya. Untuk kali ini Anda harus mengerti, maksudnya harus mengerti bagaimana cara mencari rata-ratanya. Rata-rata kemarin kan rata-ratanya untuk kasus ini yang distribusi frekuensi ini kan rata-ratanya 64,9. Ya. Setelah tahu rata-ratanya, Anda harus mencari nilai tengahnya. Ingat, nilai tengah itu adalah kelas bawah ya, ditambah dengan kelas atas dibagi 2 ya, 20 ditambah 29 dibagi 2 kan 24,5. Demikian juga 30 tambah 39 dibagi 2 34,5. Nah itu M itu Anda kurangkan dengan rata-ratanya. Rata-ratanya kan 64,9. Berarti di sini dikurangi 64,9 semua. 64,9 semua dikurangkan seperti itu. Jawabannya kan ini. Selanjutnya Anda mutlakkan. Dipositifkan di sini kan jadi positif semua. Ya, setelah dipositifkan kalikan dengan F. Dikalikan dengan F itu di sini F ini F. Kalikan dengan F ya, kalikan 1, kalikan dengan 3 dan seterusnya, selanjutnya dijumlah. Ya. Selanjutnya dijumlah, maka akan ketemu simpangan rata-ratanya adalah 10,11. Ini ya, berarti ini jumlahnya ini dibagi dengan 100 ya. 1011,2 ini harusnya 0,2 gitu ya. Tapi tidak ditulis juga enggak apa-apa, dibagi 100 menjadi 10,11. Ya. Ini contoh untuk Anda kerjakan supaya Anda bisa menilai kemampuan saudara seberapa besar bisa menyerap materi yang saya berikan. Seperti itu. Lanjut. Standard deviation. Tadi saya katakan saya akan mengajar dispersi relatif absolut ya. Tadi ya absolut. Di absolut itu kan ada 4 tadi ya. 4 yang pertama kan ada ring. Yang kedua adalah quartile deviation. Yang ketiga kan average deviation. Yang 4 itu kan standard deviation. Sama yang absolut, sama yang satunya kan relatif, dispersi relatif. Dispersi relatif itu kan ngukurnya pakai variasi ya. Nah, tadi saya janjikan hari ini kita hanya membahas mengenai nomor 1, 2, dan 3. Yang ini, yang nomor 4 dan yang variasi akan dijelaskan minggu depan. Ya, jadi hari ini hanya cukup sekian. Sekian dulu pemaparan materi hari ini, pertemuan keempat ya. Semoga Anda bisa menguasai, bisa mengapresiasi bab dispersi ini ya. Selamat belajar, semoga Anda sukses. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.